Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Bakar Umar Utsman wa Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidi Jilani Mazali wa Syafi'an Nabi Maliki Hambali wa Nawi Rafi Jamil Bukala Hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isya Baqi Qaddam Muhammad wa Ali wa Ali wa sunni wa pura ajmain Sumail arwahi walidina ma'atina wa jadadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yuli darajati wal jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallif rahimallahu taala wa daman nafa bi rumidarain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 37 ya, di atas sekali. Fa inda atka nafsuka ail ammaratul lawamah ila tarki ma zakarnahu minal auradi wal azkari istisqalan lidzalika ay mu'taqidan sikala zalikal mazkuri fa'lam anna syaitana allaina al-ba'ida anil khairi qaddasa ay ahfa fi qalbika adda fina wa huwa hubbul mali wal jahi ay al-qadri ay qadari fa in fa iyyaka ay ihzar tulakika antagtarra bihi ay tazunnal amna minasyaitani falam tatahaffaz minhu fatakunu dohkatan bidomid wa fathil ha ya dohakatan ay kasi radhki lahu ay syaitan fayuhlikuka wa yusakhiru ay yahza'u minka wa fi ba'din nusuhi bika fa inna sahara yata'adda bimin wal ba fa in jarabta nafsaka muddatan ay zamanan tawilan fil auradi wal ibadati annafilati fakanat la tastaqiluha kaslan. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan ya pengisian waktu ya dari habis sholatnya subuh sampai terbit ya matahari. Dari terbit matahari kita mengisi sampai ya gelincirnya matahari sampai waktu zuhur. Ya, ini dengan beberapa macam ya kerjaan-kerjaan ya. Kalau dari subuh sampai terbit matahari itu dengan ya zikir, doa, ya tafakur dan baca Quran gitu ya. Kalau habis subuh gitu, 4 macam itu ya. Jadi bismillah subuh tuh terus sampai terbit matahari hari ini. Nah, itu kita isi ya dengan ya zikir, doa ya gitu. Nah, kemudian ya tafakur ya gitu ya, dan ya ya baca Quran gitu ya. Nah, itu buat ngisi waktu sekiranya dari habis subuh tuh masih banyak waktu gitu ya. Nah, kemudian kalau dari habis subuh tuh habis terbitnya matahari ini ya gitu. Nah, itu kita isi dengan apa ya, salat isyraq gitu ya, yang udah tuh. Nah, kemudian setelah itu ada waktu kosong. Nah, itu terus ya sampai waktu zuhur. Nah, itu kita isi dengan ya bermacam-macam
ya kita dan nih ya, karena orang ya manusia ini ya macam-macam skillnya ya, masing-masing kebutuhannya. Jadi kalau orang yang ahli ibadat ya isilah dengan ibadat-ibadat yang ya lainnya tuh ya gitu, habis sholat duha tuh diisi. Nah kemudian kalau orang yang cari maisha ya buat nyari nafkah ya gitu, nah dia berusaha cari nafkah datu ya buat apa kepentingan dirinya gitu ya, keluarganya. Nah kalau yang ya sebagai ya, pengajar ya dia terus memberikan ibadah ya, memberikan pelajaran kepada ya murid-murid gitu. Nah juga kalau yang sebagai pelajar nih, nah itu ya dia bersungguh-sungguh tuh untuk ya mencari ilmu gitu. Nah di dalam dia mencari ilmu ini itu ya ada ilmu ini ada bermacam-macam. Jadi ada ilmu yang bermanfaat ya gitu, ada ilmu yang enggak bermanfaat gitu. Nah kalau ilmu yang enggak bermanfaat artinya ilmu dunia ya, jadi atau ilmu juga yang buat apa ya, membuat ya, apa tuh nyusahin orang, daruratin orang, itu ilmu yang bermanfaat. Nah kalau ya ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang membawa ya dia itu kepada jalan yang pendekatan diri kepada Allah ya, membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela gitu ya. Nah itu termasuk ilmu yang bermanfaat itu ya. Jadi kalau kita cari ilmu, carilah ilmu yang seperti itu ya, karena untuk membawa kebahagiaan kita ya ke dalam ke dunia dan akhirat gitu ya gitu. Nah termasuk di dalam dia hati kita ini karena banyak sifat-sifat tuh ya, atau ya sifat-sifat yang enggak bagus tuh, ada sifat yang terpuji, ada sifat yang enggak terpuji ya. Kayak kemarin tuh udah sebagian tuh disebutkan sifat-sifat yang tak terpuji seperti khiris, hasad, riya, takabur, ujub, dan ya saudara-saudaranya tuh banyak macam-macamnya ya gitu. Nah sekarang berikutnya nih, Fa'in da'at kana pesuka ayil ammarah ya, amaratul lawama ila tarki ma zakarnahu minal auradi wal azkari istisqalan lidzalika mu'taqidan ya sikla zalikal mazkur fa'lam anna syaitonal la'ina al-ba'ida anil khairi Qadasa ay akhfa fi qalbika da'al dafina wa huwa hubbul mal wal jah gitu ya. Jadi di sini katanya tadi kita udah dianjurin tuh ya, habis bayang subuh baca zikir, baca Quranan kan gitu ya, tafakur ya. Nah terus habis isinya, nah kemudian di sini katanya wa'in da'at ka nafsuka, kalau hawa nafsu kita nih ya gitu, hawa nafsu yang mana nih? Al-amaratil al-lawamah, yaitu nafsu al-amarah ya. Amarah tuh nafsu yang selalu membawa kepada keburukan ya. Nah itu al-lawamah atau nafsu yang ya tercela gitu ya, nafsu ya. Jadi hawa nafsu yang membawa kita untuk ya perbuatan-perbuatan yang ya yang dilarang itu al-amarah tuh. Nah atau juga nafsu lawamah yang membawa ya sifat-sifat yang tercela gitu. Nah itu katanya kalau hawa nafsu yang seperti itu ngajakin ya gitu untuk meninggalkan apa yang kami sebutkan minal auradi wal azkar, daripada zikir dan ya wirid-wiridan tuh. Jadi kalau hawa nafsu kita ini nggak mau dah gitu, alasannya apa? Istisqalan lidzalika, karena menganggap berat gitu ya. Jadi kalau hawa nafsu kita ini nggak mau gitu, kita ajak nih buat zikir, buat tafakur, baca Quran kan gitu ya, untuk cari ilmu nih tuh ya kan begitu. Itu ya berarti nafsu kita ini gitu, karena dia menganggap berat nih, wah nih kerjaan ya gitu, habis bayang subuh nah lagi ngantuk kan gitu ya, masih ngantuk ya, suruh zikir ya, nah suruh apa tuh baca Quran, tafakur, doa kan gitu ya, kan berat itu ya gitu. Bayang subuhnya aja gitu maksa banget kan gitu ya, karena apa tuh ya ya karena waktunya masih ya masih malam, masih apa kan gitu ya. Nah kalau tuh hawa nafsu kita nggak mau tuh diajakin zikir, ajak doa gitu, atau diajak belajar ilmu begini, ini tandanya katanya ya gitu ya, istiqolan alasannya tuh karena berat. Ini tandanya Paklam ketahuilah olehmu anna syaitanal la'ina, bahwa setan yang terkutuk
ya, terkutuk artinya ba'id anil khairi, yaitu setan yang jauh daripada kebaikan. Qadasa, setan itu telah menyelinap, ya gitu, artinya telah masuk, ya, fi qalbika, ya gitu, atau juga setan telah memasuki di dalam hati kamu, katanya apa? Ada fina, yaitu penyakit yang ya sangat tersembunyi gitu ya. Jadi kalau kita tuh ya diajakin ya untuk kita bawa nih diri kita untuk zikir apa semua, dia ogah tuh nggak mau ya, dianggapnya wah berat ini kerjaan gitu. Itu kita mesti sadarnya apa, bahwa ini adalah setan yang telah membawa masukin ke dalam kita ini satu penyakit ya yang tersembunyi gitu ya, dan ada pintu sembunyi. Apa itu penyakit yang tersembunyi dimasukin dalam hati kita, yaitu wahwa hubbul mal wal jah, yaitu cinta kepada harta dan cinta kepada ya kedudukan gitu. Nah itu dimasukin ya di dalam ya hati kita. Jadi kita merasa tuh bahwa kita tuh untuk diajak berzikir, ajak untuk berdoa apa gitu, cari ilmu nih yang bermanfaat begini ya, itu nggak mau, segan hawa nafsu kita. Nah ini tandanya bahwa setan tuh udah masukin dalam hati kita penyakit yang tersembunyi itu ya. Apa artinya itu? Jawaban apa? Yaitu penyakit yang tersembunyi itu hubul mal ya, karena hubul mal ini termasuk ya ra'su kulli khati'atin ya, karena Nabi itu ya gitu ya, cinta terhadap harta itu termasuk sumber biang daripada ya nah, ke apa tuh dosa gitu ya, termasuk ya apa hubul mal hubul jah ini bagian daripada hubul dunya gitu ya. Nah jadi kita lebih mau, lebih senang tuh ya ninggalin zikir ya, ninggalin cari ilmu ya, daripada ya nah, apa tuh mencari harta dan kedudukan gitu ya. Nah itu ya, jadi kita harus sadar bahwa nih setan udah masuk katanya kalau nggak mau diajakin gitu ya. Nah gitu ya, waljah al qadar. Pak iyaka ya, kata Imam Ghazali, awas, hati-hati, ihzar tuh ya, hati-hati tulakika ya, kamu dijumpai ya, kamu ketemuin yang model begini, anta getar rabihi ya, kamu tertipu ya, awas ya, kamu jangan sampai ya tertipu nih ya, bihi ay dengan ya, dengan dia tuh ay tazunnul amna minasyaitan, bahwa kamu mengatakan kamu itu aman daripada godaan setan. Jangan sampai kita tertipu, karena setan tuh selalu berusaha untuk ya menjerumusin kita ya, biar gimana tuh ya, emang dia sumpah di depan Allah ya, untuk la agwiyan nakum ajmain, la agdiyan naum ajmain tuh kata Allah, apa kata setan tuh depan Allah, saya akan sesetin tuh hambamu katanya semua gitu. Itu tidak sumpah setan. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim, dari 4 penjuru itu setan tuh udah usahain buat jerumusin ya kita ini gitu ya, dari 4 penjuru. Min baini aidihim, dari depan, kalau enggak dari belakang, enggak bisa dari belakang, dari samping kanan, samping kiri ya, 4 penjuru tuh setan buat bikin kita ya gitu, menjerumusin kita tuh untuk ya ngikut kepada dia tuh. Nah hanya dimasukin tuh ya penyakit-penyakit ya, yang supaya kita enggak ada rasa senang, enggak rasa enak untuk dalam melaksanakan tuh ibadat-ibadat gitu ya. Hanya jangan sampai kita tertipu bahwa kita ini aman daripada godaan setan gitu ya. Nah gitu ya, jadi jangan tuh katanya ya, kata ai istartu antak tara aitazunnal amna minasyaitan falam tatahaffaz minhu, kamu tidak bakal terpelihara ya daripada godaan setan ya, nggak ada, semua orang tuh bakal digodain ya, tinggal nanti kekuatannya gitu ya. Semua orang bakal digodain dengan kelas-kelasnya masing-masing gitu ya. Ya kelas yang bawa setannya yang bawaan lagi ya, yang gede, yang gedean terus tuh. Hanya sampai para ambiya dan para aulia tetap masih digodain gitu ya sama setan tuh ya. Teman kalau mereka tuh karenanya ya orang kuat gitu ya. Nah jadi mereka tuh bisa ngelawan ya, daripada ya bujuk rayu godaan setan tuh gitu. Nah gitu ya.
Mina setan dalam tengah pataku nadohakatan bidomedo wapetelha ai kasih rodoki lahu ai setani. Ya, maka kalau kita bilang kita ini selamat, artinya bisa ya terpelihara, kita nggak tertipu dengan godaan setan, bahwa kita ini termasuk ya yang diketawain oleh setan. Setan girang tuh, ya dokatan nanti setan girang, bagus tuh lu begitu ya, dikata gosek gak bakal pengaruh sama setan gitu. Nah setan demen tuh, itu termasuk kita diketawain sama setan tuh ya, dohakatan tuh ya artinya kasih rodoki. Setan itu banyak ketawa, ini diketawain oleh setan kalau kita bilang begitu ya, kita ini nggak bakal terpengaruh dari godaan setan katanya. Nah, payuhlikuka, maka setan membinasakan kamu, menjerumuskan kamu. Nah, ya waya soru aiba ya gitu yahza'u minka, maka setan itu juga menghina ya gitu ya, istihza tuh ya, menghina kamu tuh. Wabi ba'din nusi bika ya, jadi bukannya minka tapi bika katanya, pakai ba dengan kaf di sini ya, minka tuh min ya huruf jarnya. Nah, kenapa kaina sukhra ya ta'adi bimin wal ba? Karena kalimat sakhira itu katanya boleh mutaadinya dengan min atau dengan ba katanya. Itu urusan bacaan ya. Fa'in jarabatana pesaka muddatan. Kata Imam Ghazali, kalau kamu latih ya gitu diri kamu nih ya muddatan ya, beberapa waktu ya, zamanan tawilan artinya waktu yang lama, fil auradi wal ibadati, di dalam melaksanakan wiridan dan ibadah an-nafilah, ibadah yang sunat, pakanat la tastaqiluha kasalan, maka menjadilah tuh ibadat ya gitu ya, atau wiridan-wiridan itu ya, itu tidak menjadi berat ya bagi diri kamu gitu ya, la tastaqilu tuh ya, tidak memberi jadi berat ya, kasalan dan juga nggak jadi malas ya. Jadi kalau kita latih emang sih berat awalnya gitu ya, kita jangan menganggap tuh awal berat udah gitu nggak apa tuh nggak mau kerjain. Nah tapi lihat doh ya, latihan dah ya, sedikit-sedikit habis bayang subuh ya, jangan langsung pulang ya gitu ya, ngapain tuh kan gitu ya, kerjaan yang nggak ada manfaatnya. Nah ya kita duduk dulu dah ya, kita zikir apa semua tuh ya, zikir-zikir yang udah disusun tuh kemarin ya gitu, baik udah jadi yang udah ada atau juga tambahan-tambahan yang dari ya Imam Ghazali nih gitu, kalau sekiranya kurang. Nah kalau memang tuh ada dari yang udah ada tuh, itulah kita jalanin ya, karena itu juga dari Sadatus Sufiyah ya gitu, telah menyusun itu diambilnya juga dari ya susunan Imam Ghazali, Habib Abdullah Al-Haddad ya. Habib Abdullah Al-Haddad itu kan rujukannya kepada kitab Ihya Ulumuddin gitu ya, kalau wiridan-wiridan itu. Nah ini wiridan kita bawa ini ya, yang pagi itu maghrib pada itu dari asal Sadatul Alawin, yaitu para ya aulia-aulia itu ya, lebih-lebih dari ya Habib Abdullah Al-Haddad tuh ya, yang nyusunin ya, supaya kita nih apa yang harus kita baca nih gitu, buat kita nih orang-orang awam gitu ya. Kan kalau di kitab-kitab baca kan nggak tersusun tuh ini bacaannya, hanya jadi disusunin tuh memang Abdullah Haddad itu ya. Habis kita sholat tuh salam, baca istighfar, la ilaha illallah la syarikalah ya, ajirni minan nar, Allahumma antas salam, nah, terus baca Fatihah, kulhu, terus ayat kursi apa itu yang udah disusunin. Kalau di hadis dia ini tuh nggak ada susunan begitu, cuman di hadis kan keterangan doangan, siapa yang baca istighfar habis sholat begini, siapa yang baca la ilaha illallah la syarikalah ya 10 kali ya dengan kaki yang tidak bergerak, nah itu yang pahalanya Allah kasih berikan gitu ya. Nah jadi nyusunnya di mana tuh, hanya itulah ya, jadi kalangan ya apa Sadatul Alawin ya, Habib Abdullah Al-Haddad nih, nah susun ini jadi begini nih caranya bawaannya. Nah inilah yang kita bawa tuh, udah ikutin aja gitu ya. Nah gitu, jadi kita nanti kalau ada kelebihan tuh waktu habis bayar subuh kita baca zikir sampai nungguin apa terbit matahari, masih ada tuh waktu belum terbit matahari, nah kita gunakan lagi buat doa atau buat tafakur gitu ya. Kemarin itu kan gitu ya, ya tafakur. Nah udah selesai itu, nah baru kita pindah kepada
ya masalah yang lain. Nah di sini kata Imam Ghazali nih, kalau tuh kamu latih diri kamu tuh ya gitu dengan masa yang lama, itu pasti nggak bakal jadi berat katanya, dan juga nggak jadi males katanya. Tuh ya, kasalan bipatisin ay sikolan ya tatasa kila bahwa maf'ulun mutlaq anha daripada wiridan tadi tuh. Lakin zoharat lugbatuka pitahsilil ilmin nabi, akan tetapi bakal timbul tuh, bakal zohir katanya keinginan kamu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Kalau kita udah latih tuh diri kita tuh untuk ya perbuatan tadi yang habis yang subuh tuh, nah itu nanti ya dengan latihan begitu, nah langsung kita dapetin tuh ya keinginan untuk cari lagi ilmu yang bermanfaat. Artinya buat jadi bawa kita keselamatan ya dunia dan akhirat tuh, ilmu manfaat tuh ya gitu. Nah ya gitu. Ya anha tuh lakin zoharat tuh batuga pitasilil ilmin nafi walam turid bihi illa wajhallah ta'ala, dan tidak ada kamu tidak berkeinginanlah kamu di dalam mencarinya itu ilmu yang bermanfaat itu kecuali wajah Allah, itu karena Allah Ta'ala, wadaral akhirah atau juga untuk akhirat kita. Fazalika ay tahsilul ilmi, maka yang demikian itu tuh menghasilkan ilmu nih, ilmu yang bermanfaat itu afdalu min nawafilil ibadati ya, itu lebih afdal daripada sholat sunat ya. Jadi lebih baik kita cari ilmu yang bermanfaat ya daripada kita banyakin sholat sunat gitu ya. Nawafilil ibadat tuh ya, sholat sunat mahma sohat niyatu ya, saya selagi niat kita itu benar ya, artinya kita mencari ilmu itu niatnya untuk tadi tuh lillahi ta'ala atau li sawabil akhirah gitu. Jangan lihatnya nyari ilmu nih ya untuk apa, untuk di ya hormatin orang ya, dihargain orang kan gitu. Jangan, itu dunia juga yang kita cari kalau gitu ya. Kita cari ilmu gini, gua kalau gua pintar kan orang jadi pada hormat sama gua, nah itu dunia. Jadi jangan cari begitu. Jadi kita cari ilmu nih, kita niatnya untuk apa ya, untuk dari pahala di akhirat. Hanya dikatakan tuh nyari ilmu itu afdalu tuh ya, kita talabul ilmi ini afdalu ya. Dalam hadis yang lain tuh dari ya, riwayat Abu Dzar tuh bilang, yang Nabi sabdakan itu bahwa kudu majlisi ilmin khairun min sholati alfi rakaah tuh. Itu hadis ya Nabi tuh, riwayat Abu Dzar tuh ya bilang gitu, hadir di majelis ilmu itu satu saat lebih baik daripada sholat 1000 rakaat ya. Kita hadir di majelis ilmu gini ya, nah itu satu jam, satu saat dah gitu, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kalau kita sholat 1000 rakaat belum tentu 1 jam kelar ya, sehari aja kan belum tentu ya gitu. Ini lebih baik kita duduk begini gitu. Ini keuntungan kita duduk berilmu itu Allah berikan kepada kita tuh pahala yang begitu besar sama 1000 rakaat itu kita nyari ilmunya tuh bipahmin au biwairi pahmin ya, kita hadir. Karena Nabi bilang tuh hudur majlis ilmi, yang penting hadir gitu ya. Jadi bukannya paham, bukannya nggak paham gitu, kita nggak paham gitu ya, kita hadir di majlis ilmu, pahala tuh yang 1000 rakaat dapat. Nah kalau kita paham tuh nih ilmu begini ya, gitu lagi dibilangin kita paham, kita dapat dua keuntungan, dapat pahala juga, dapat ilmu gitu ya, dapat 2 keuntungan. Sekarang kita duduk, kita nggak ngerti tuh ya gitu, tuh Ustadz lagi ngomongin apaan sih, gua paham gitu. Nah gitu ya, udah berarti pahala tuh ada udah ya, yang dikatakan lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Nah kalau kita paham berarti kita dapetin ilmu ya yang diajarin gitu ya, tuh satu keuntungan gitu ya. Nah rugi gitu ya, orang kan lebih senang kerjaan sunnah ya, sholat atau apa kan gitu, daripada nyari ilmu ya. Kenapa? Setan emang lebih senang gitu. Setan tuh lebih senang tuh orang ibadat daripada orang nyari ilmu ya. Kenapa? Kalau orang yang ibadat gampang ya itu ya, gampang digodain ya, gampang di apa tuh ya gitu ya. Nah gitu, kalau orang yang ibadat kan gampang digodain sama setan. Tapi kalau orang yang punya ilmu ya kagak bisa
gitu, susah gitu. Nah gitu ya, gitunya ada hadis Nabi kata tuh ya, mau tuh alim asaddu min ya gitu min alfi siapa tuh ya abidin, matinya orang alim itu lebih berat daripada ya 1000 orang jahil tuh di bahasa alim. Nah ya, nah ya, jadi setan tuh demen nih kalau yang tukang ibadat, karena kalau tukang ibadat kan gampang digodain gitu, dia bikin nggak khusyuk, dibikin dikejar jadi nggak yang ngerti kan. Kalau kita ibadat tanpa ilmu ya nggak ada artinya kan. Nah setan demen kan gitu ya. Nah kalau kita punya ilmu ya kita bisa ya ibadat tuh ya, ya kita bisa apa tuh perbaiki ya, biar cakep apa gitu ya kan gitu. Kalau ibadat kita tuh ya orang yang punya ilmu itu ya dikatakan wala raqatun min alimin dia huwa khairun min alfi jahilin ya. Satu apa tuh ya 2 rakaat atau 1 rakaat tuh orang alim dia sholat itu lebih baik daripada 1000 rakaat orang bodoh ya gitu ya. Kita orang awam nih yang nggak tahu, nggak pasti, nggak ngerti makrifat pada Allah gimana gitu ya. Nah itu yang begitu dia sembahyang 1000 rakaat, orang alim nggak ngerti begitu 1 rakaat emang. Ini perlu kita ya carilah ya ilmu tuh ya. Ini jangan merasa puas tuh ya gitu. Artinya jangan tadi tuh kalau kita tuh merasa berat, merasa tegen tuh, nah itu berarti udah kemasukan di hati kita tuh oleh ya setan tuh ya. Setan udah masukin penyakit gitu. Nah gitu ya. Jadi ya afdalu tuh ya gitu ya. Nah ya untuk dapat ilmu apa nih ya, walan turid bihi illa wajhallahi ta'ala wa darul akhirah. Jadi wa tahsilul ilmi afdalu min nawafilil ibadati ya, menghasilkan ilmu itu lebih afdal daripada ibadat tuh. Mahma sohatin niyatu, selagi niatnya itu benar gitu. Bi Allah taqsuda fi ta'allumil ilmi, dengan niat bahwa kamu menghasilkan ilmu itu illal qiyama bi ihya'i syariah ya, niatnya untuk ya menghidupkan syariat gitu ya. Nah hidupkan syariat tuh wa nasriha, dan juga untuk menyebarkannya. Fahazal amalu ma'a hazihin niyati afdalu ya, kerjaan seperti ini yang disertai niat yang seperti itu lebih afdal min siyamin nahari wa qiyamil laili, itu lebih afdal daripada puasa di siang hari dan juga beribadat di malam hari. Kita sholat ya, kita sholat di malam semalaman suntuk gitu ya, puasa siangnya ya, masih lebih afdal nyari ilmu dengan niat yang tadi tuh ya, niatnya untuk ya menghidupkan ilmu ya, dan juga untuk ya menyebarkannya tuh. Jangan niat yang lain. Kalau niat yang lainnya untuk dapat pujian, dapat harta dunia, itu udah lebih buruk gitu ya, gitu ya. Nah jadi niat seperti itu lebih baik gitu ya, daripada dia puasa di siang hari atau juga ibadat di malam hari. Nah wa minal khulwati wariyadah, dan juga termasuk lebih baik daripada khilwat ya gitu, dan juga riyadah gitu ya gitu. Nah ya wa min kulli syai'in ghairahu, dan dari setiap sesuatu yang lain daripadanya tuh gitu ya. Jadi ya itu termasuk nih nyari ilmu yang bermanfaat, ini ada termasuk daripada ya ibadat ya gitu ya. Ya kata Imam Nawawi itu ya talabul ilmi itu adalah termasuk min afdalil qurubat ya, kata Imam Nawawi ya, cari ilmu ini termasuk min afdalil qurubat, termasuk ya ibadat yang paling afdal katanya gitu ya. Nah ini ya utamakanlah ya, jadi ya ilmu itulah ya yang bakal bawa kita gitu ya. Jaminan Allah tuh man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah ya gitu. Orang yang jalan nyari ilmu, Allah jamin dia tuh kata Nabi, yaitu dia juga jalan menuju surga. Ya matinya orang yang dalam menuntut ilmu itu termasuk Nabi katakan matinya mati syahid gitu ya. Kalau kita mencari ilmu tuh ya mati syahid ya. Nah kalau ibadat yang lain zikir apa belum tentu begitu. Tapi kalau kita duduk begini nyari ilmu, nah itu termasuk gitu, mati kita mati ya dalam talabul ilmi, itu mati syahid gitu ya, nilainya tinggi tuh ya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat
bal ahya'un inda rabbihim ya yurzaqun. Jangan kamu sangka tuh orang yang mati ya, mati syahid itu mati begitu aja. Dia itu hidup di sisi Allah gitu ya. Oh ya, nilainya tinggi ya kalau buat kita ya nyari pahala tuh, nyari itu ya. Ya teman, karena setan nih berusaha, nah jadi orang pada segen, males ya. Jadi orang mau pada ibadat itu, nah dibisikin sama setan lagi, lo nyari doangan, belajar doangan, ngamalin ini kagak, dia gitu. Itu nggak ngamalin. Lah bang, kita ngamalin ilmu gimana? Ya, ngamalin ilmu kan kita belajar itu udah ngamalin ilmu. Ya, kita nyari nih, kita belajar begini udah ngamalin ilmu. Nah ilmu yang kita dapat apaan, ilmu apaan yang kita ambil ini kan kita, Nabi bilang tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Nyari ilmu itu wajib bagi setiap orang mukmin kan, orang muslim gitu Nabi katakan. Nah sekarang kita belajar begini udah ngamalin tentu ya, kita belajar ngamalin. Kalau dia nggak belajar, dia berarti nggak ngamalin hadis itu kan ya gitu ya. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, nyari ilmu dari ayunan sampai mati. Nah kita kerjain, nah ini kan kita lagi kerjain, kita lagi nungguin mati ya, ini lagi nungguin mati, ini kita kerjain aja gini. Nah kalau kita mati lah satu keuntungan lah tuh ya, itu kita ngamalin gitu ya. Lagi no, ilmu ini kan sebagai alat ya gitu, ilmu sebagai alat nanti di saat-saat kita butuh ya. Nah itu kita tinggal pakai kan, tinggal gunain. Ya jangan kita lagi butuh baru nyari. Nah ini yang susah kan gitu. Ya kalau udah kita buat amalin pribadi, yang kita bisa amalin, yang kagak kita simpen. Nanti suatu waktu tuh Allah kasih kepake gitu. Ya kalau sekarang kan kita nyari dulu, kita kantongin aja laksana apa tuh. Ya alat-alat itu kita taruh aja, ada paku, ada martil, ada kakak tua, ada apa taruh aja. Waktu-waktu kita butuh, ada kan? Tinggal buka tuh laci, kita taruh itu kan, ada di mana kita taruh, tinggal buka. Ini perlu martil, ada perlu ini gitu. Nah laksana apa kalau kita nyari ilmu nih ya, kita perlu wiridan ini. Kalau sekarang kita nggak sempet gitu ya, mungkin kita masih sibuk sini gitu, kita nyari ilmu taruh aja dulu, belum kita amal. Ntar kalau kita nih ya udah tua, udah apa tuh, nggak punya ya kemampuan, udah kurang, tenaga kurang, nah baru kita pakai tuh gitu. Sekarang nih kita cari aja dulu ya. Jangan kita pikirin ntar kapan gua ngamalin ya, ntar gitu. Emang kalau kita pakai martil emang setiap hari kita bawa martil. Kalau hilang kesalahan di mana? Kalau hilang kesalahan di mana? Ya sekarangnya kesalahan kita nggak kurang nyimpen, kurang ini. Nggak bagus. Iya, nyimpennya biar rapi gitu. Jadi kalau kita tuh supaya ilmu nggak hilang gitu, nah kita tulis kan gitu. Qaidil ilmu kan, al ilmu apa tuh, ilmu itu Nabi apa kan kata ulama, ilmu itu adalah laksana binatang buruan. Faqayiduhu ya gitu. Nah ilmu itu sama seperti binatang buruan. Kalau binatang buruan kita dapat, jangan kita pegang begitu aja, ikat gitu. Nah ilmu gitu juga. Nah kalau ilmu kita nggak ikat, ikatan ilmu apaan? Tulisan. Nah kita tulis di situ, kita simpen dah. Kan suatu waktu kan gitu. Itu kan bisa juga gitu. Ya kalau kita udah tua, nah itu ya jadi ya dagangan kita itu nanti ya biar apa tuh, biar dagangan kita tuh yang nilainya mahal gitu ya, yang nilainya mahal gitu kalau udah tua kan gitu ya. Nah ya yang kita dagangin apa tuh, mutiara ya, berlian kan mahal itu yang gitu. Nah gitu. Nah nanti kalau kita udah tua kan kita tinggal baca zikir ini yang nilai sekian kan ada tuh, ada nggak? Nabi udah bikin ini tuh ya, kalau kita baca ini nilainya sekian, baca ini sekian nilainya. Nah itu yang begitu ya. Nah itu udah tua, karena kalau kita udah tua kan udah tinggal ya habisin waktu gitu. Ya ada seorang sahabat tuh tanya, ya Rasulullah tunjukin saya tuh satu amalan ya, yang saya ini udah tua nih, nggak bisa ngerjain yang macam-macam kerjaan yang banyak itu ya, nggak bisa ya. Nah saya pengen apa tuh, minta supaya amalan yang ya gampang aja, saya udah tua, udah nggak kuat, nah gitu. Nah ini kan Rasulullah tunjukin apa ya, baca qul huwallah 3 kali, sama juga baca khatam Quran kan tuh kan gitu ya. Kalau kita nggak tahu gitu, kita kan bingung. Coba kita baca Quran dari awal sampai akhir khatam berapa hari, capek nggak?
Nah kalau lagi kita udah tua, udah pada lemas, sudah capek begitu kan, enaknya tiduran doang kan gitu, nggak bisa. Nah kalau kita bisa begitu kan kita tinggal pegang tasbih, baca gitu ya, baca qul huwallahu ahad kita baca. Nah kalau kita udah bisa baca tuh ampera jadiin ataqoh kan, itu bisa ataqoh, nebus diri kita jadi hafidhul akhir. Itu kan satu gitu. Jadi Rasulullah kasih tuh, nah nih baca dah gitu, karena nggak kuat tuh baca Al-Quran dari awal sampai akhir, susah. Nah itu ya, nah banyak lagi tuh amal-amalan yang nilainya gitu. Nah itu buat kita simpenan, kita kerjain nanti ya gitu ya. Kalau kita nggak nyari bisa nggak? Iya nggak bakal ketemu kalau kita nggak belajar. Temu gak yang begitu? Kagak mau dapat di mana, kita nggak belajar nggak apa, justru karena kita belajar itulah jadi kita temu nilainya begitu gitu ya. Hanya gunain dah waktu sekarang nih, walaupun kita masih ada kesempatan gitu, buat cari, kumpulin dulu dah gitu. Nah ya, nah kalau kita udah kumpulin kita nggak sempat pakai, itu bukan salah kita, udah keburu diambil itu. Kita udah ngaji nih gini, udah cari, kumpulin belum diambil apa, belum pakai kan gitu, udah dipanggil dulu nama Allah, itu jatuh udah ada itu yang tadi dapat pahala nanti sahih gitu ya. Tuh ya, nilainya udah di ya, itu inna Allah tuh ya. Nah itu ya begitu tuh ya. Jadi ini kalau kita tuh ya apa tuh cari ilmu yang bermanfaat nih untuk akhirat kita, itu lebih afdal daripada sholat ya, ibadat tuh katanya ya gitu ya, daripada ibadat, dan juga bahkan lebih afdal daripada puasa di siang hari ya, dan bangun malam tuh ibadat di malam hari. Wa minal khulwati, dan juga daripada khilwat artinya menyendiri gitu ya. Nah wariyado, dan juga riyado tuh gitu. Nah wa min kulli syai'in ghairihi, dan dari setiap sesuatu yang lainnya. Walau iktasara sahibuhu alal faraidi ma'a hadhihi niyati sholihati kana afdala min ghairihi bi ad'afin mudha'afatin. Kalau kalau orang yang mencari ilmu ini membatasi untuk cari yang wajib-wajib aja gitu ya. Ya kita batasin nih, nyari yang wajib, fardu, yang apa ilmunya fardu ain, itu namanya yang wajib. Ya, ilmu fardu ain itu kan 3. Ya. 3 tuh ilmu fardu ain, ya akidah, ya syariat, ya nama tasawuf. Nah sekarang kita cari yang itu aja dah, kita ituin ya, gak usah yang lain-lainnya, yang segala takmilah apa kan kemarin kan ada ilmu itu kan ya, yang apa tuh, yang fardu kifayah, yang apa, nah gitu ya. Nah kalau fardu kifayah kan waktu tugasnya orang-orang yang ini dah tuh ya, yang jadi fatwa apa semua kan gitu. Nah sekarang kita enggak dah, kita cari yang wajib aja buat diri kita nih ya, yang hukumnya fardu ain, yaitu akidah kita benerin, kita pelajarin supaya akidah kita ini enggak kemasukan daripada kemusyrikan. Itu penting, itu kita pelajarin, ini musyrik apa enggak ya, bid'ah apa enggak dalam akidah kan gitu ya. Nah itu yang perlu kita pelajarin, nah yang wajib. Nah kemudian syariatnya itu artinya ibadat, kita pelajarin buat ibadat kita ini biar benar, biar cakep ya, dari mulai umpama kalau kita sholat, dari mulai kita wudhu ya sampai selesai sholat. Nah itu kita pelajarin dah ya, yang gitu ya gitu. Atau juga nanti kalau mau puasa, nah kalau zakat, haji, itu kemungkinan bagi orang-orang yang punya duit ya gitu, zakat sama haji. Kalau kita nih orang yang nggak punya duit ya, kita nggak tahu ya, di situ nggak jadi masalah gitu. Jadi kita pelajarin ya, yang penting yang kita, yang biasa kita kerjain umpama sholat dengan puasa kan kita wajib tuh, mau punya duit nggak punya duit wajib puasa. Nah kalau zakat kan udah punya duit, kalau nggak punya duit emang wajib zakat, nerima zakat kalau nggak punya duit gitu ya. Nah haji begitu juga, nggak punya duit, kalau nggak punya nggak apa-apa gitu ya, nggak ditanya sama Allah gitu, lo ngapa nggak keluarin zakat ya, duitnya aja kagak gitu ya. Nah kalau Allah kasih sih kepada kita duit, kita keluarin. Nah Allah nggak kasih ya udah itu, ngapa nggak pergi haji kagak. Nah kalau sholat kan ditanya ya, ngapa nggak sholat kan ditanya kalau sholat ya, saya nggak bisa, ngapa nggak belajar kan gitu, nggak kuat diri, nah duduk kan gitu ya. Kan masih ada tuh jalan keringan apa tuh, kelonggaran kalau sholat ya. Sholat tuh nggak ada ininya apa, nggak ada kali uzurnya, tetap nggak bisa diri, nggak bisa duduk, berbaring nggak bisa berbaring, kelentang
kan gitu ya cara untuk pelaksanaannya ya gimana tuh ya dengan ya ijra dengan mengingat apa tuh rukun-rukun sholat udah gitu. Nah kalau udah ingat rukun sholat udah nggak kedip-kedip, nah baru dah gitu. Selesai dah gitu gitu hah? Bebas lah gitu nggak sholat. Kalau selama tuh orang masih bisa kedip-kedip ya berarti dia wajib sholat gitu itu. Nah udah nggak kedip udah dah gitu selesai dah gitu ya. Itu nggak ada ringan gitu. Nah puasa kan gitu juga kita jadi suruh puasa kan gitu ya. Nah gitu boleh juga kalau kita sakit nggak puasa tapi mesti ganti kan gitu ya. Nah itu yang kerjaan begitu ya. Jadi kita tuh biar usaha nih sekarang kita batasin diri kita untuk pelajarin yang wajib aja. Nah gitu ya, itu nggak apa-apa, itu lebih afdol katanya. Nah sekarang ilmu tasawufnya tuh ya, ilmu urusan hatinya itu yang 3 tuh kan gitu. Jadi akidah, syariat dan tasawuf tuh ya. Nah tasawuf ini nah itu termasuk daripada bagian ya atau ilmu yang wajib nih ya kita pelajarin. Kayak apa? Karena apa? Dengan adanya kita pelajarin tasawuf kita tahu di diri kita ini, di hati kita ada sifat-sifat yang tercela kan. Kemarin tuh di atas seperti ada sifat hasud, riya, kibir kan gitu ya. Nah itu kan penyakit itu kan, itu penyakit yang ada di dalam hati kita itu. Nah itu mesti, karena dengan adanya tuh sifat hasud, riya, kibir itu dapat menghilangkan ya pahala ibadah kita. Ini kalau gini, kalau nggak sekedar ibadah Tuhan kita nggak pelajarin begini ya nggak benar nanti ya. Kenapa? Karena niat kita tuh nggak benar ya, ada riya kan gitu ya, ada ujub ya, itu ada takabur. Nah kan akhirnya pahala-pahala yang kita kerjain dalam ibadat hilang. Nah itu perlu ya dipelajarinya 3 macam inilah gitu ya. Orang kalau dibatasin tuh pekerjaannya tuh dicari ilmu yang 3 macam ini berarti dia selamat tuh gitu ya. Nah di sini dikatakan tuh kalau dia tuh ya membatasin di dalam ya melaksanakan tuh walawi kita sahibuhu tuh, kalau membatasin sahibul tuh ya orang yang mencari ilmu nih alal faraidi atas yang wajib aja ya, itu katanya ma'ahazihi niyati sholihati, dengan niat yang baik. Niat yang baik tadi apa? Buat karena Allah dan akhirat gitu ya. Nah itu karena abdola min ghairihi, maka ya mencari ilmunya itu lebih abdol daripada yang lainnya. Katanya bi'ad'afin mudha'afatin, dengan pahala yang berlipat ganda gitu ya. Kenapa? Li'anna naf'al muta'addi a'zamu ya minan naf'il qasiri, karena kemanfaatan yang melimpah kepada orang lain itu lebih baik daripada kebaikan buat dirinya sendiri ya. Muta'addi itu artinya buat orang lain ya, kita bisa berikan orang lain. Nah sekarang kita tahu ilmu, nah ya kita bisa ajarin ya kepada ya keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum dah ya, keluarga kita utamain. Nah ya itu lebih baik dibanding daripada ibadah kita buat diri kita sendiri. Nah kalau kita zikir ya, kita sholat, itu buat siapa manfaatnya? Kan kita doangan, orang lain bisa gak? Kagak kan, nggak bisa ngambil manfaat. Nah kita zikir buat gitu kan, orang lain mau ngapain? Enggak. Coba kalau kita punya ilmu gitu kan. Jadi ibadat yang muta'addi itu ada 2, ada ilmu sama harta gitu ya. Dengan muta'addi yang 2 tuh, kalau ilmu kita bisa ajarin orang gitu ya, kita bisa perbaiki itu orang dalam ibadatnya. Nah itu muta'addi namanya ya, orang bisa ngambil manfaat dari kita. Nah atau juga kalau kita punya duit tuh ya, kita ya sedekahin kita apa, nah itu kan muta'addi. Nah ya ibadat muta'addi itu 2 dah ya, gitu ya, cari ilmu dengan nyari duit ya. Nyari duit juga boleh, jangan tapi yang nggak boleh tuh tadi hubul dunianya ya, hubul mal tuh hubul dunia. Nah itu yang nggak boleh. Artinya kita kalau kita punya duit buat kebanggaan ya, buat kesombongan. Tapi kalau kita nyari duit buat apa tuh, menolong, membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang fakir, yang nggak mampu, nah itu ibadah, itu lebih afdol gitu ya, daripada kita sembahyang sunat aja ya. Kita sembahyang sunat nih dari pagi sampai sore gitu. Nah sekarang ya, karena kita apa tuh, kita nyari duit bakal dapet tuh, kita bisa bermanfaat buat orang lain, itu lebih afdol gitu. Karena apa? Mendapatkan keberkahan doa dari orang yang ya kita berikan tuh gitu ya. Itulah ya, jadi Allah kata itu ada apa mudah apa tuh.
Walakin nisa'nu ayil amrul muta'addi bihi, akan tetapi itu keadaan ilmu yang muta'addi ini apa nih ya? Sidqin niyati kali gitu ya. Ya enggak jelas, ada jelas enggak dulu? Hah? Enggak ya? Ya.